pengakuan Allah itu yang mengatakan dirinya Tuhan itu sudah ada gitu. Artinya dia sendiri yang mengatakan itu. Iya. Serius bang, dia sendiri pernah mengatakan dia Tuhan kepada Nabi Anda. Artinya kan di firman Coba di tunjukin. Al-Quran. Oke, jangan. Di Tunjukkan Al-Quran, sama Kak. saya. Iya baik, nggak apa-apa. Tunjukkan sama saya Tuhan Anda secara langsung mengaku dia Tuhan kepada Nabi Anda. Silakan. Ini menarik ini. Silakan. Ini kalau mau ngomongin Musa, ngomongin Taurat bang, kok malah ngomongin Quran? Saya curiga ya, ini perkataan Musa di Taurat, kalian comot, kalian masukkan ke kitab Anda. Loh, makanya bang, denger ya. Nih, simak pertanyaan saya baik-baik, dengarkan. Saya dari tadi dengerin kibulan Anda yang nggak bermutu gitu ya, kayak anak nggak sekolah gitu loh. Nabi Muhammad itu Rasul. Rasul itu artinya dalam bahasa Arab itu arsala yursilu, yaitu adalah utusan. Ya. Rasul itu artinya utusan. Serius bang? Ya. Rasul itu artinya utusan. Berarti setan itu Rasul dong? Karena setan juga diutus tuh di Maryam 83. Udah pernah baca? Bukan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini hanya bermodalkan narasi-narasi kosong tanpa dalil, sehingga dapat dipatahkan oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Ya, mudah-mudahan kalian berpikir lah ya dari sini ya. Ingat toleransi, siap. Ya. Gitu. Siapa lagi yang mau naik? Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Ya, malam Kak. Apa namanya? Bang. Gini Kak. Siapa namanya ini? Kak Welcome Back ya? Kak Agatha. Itu Anti Bennett tuh. Oh, Kak Anti Bennett. Ini saya mau tanya Kak, ini kan mengenai konsep dari kenapa sih kok orang Kristen bisa menganggap Yesus itu Tuhannya gitu. Sedangkan kan dalam Alkitabnya sendiri kan Yesus itu kan tidak pernah mengaku dia itu adalah Tuhan. Kok bisa gitu? Ya? Sudah. Hal-hal kecil gini aja kamu masih bohong. Ya. Maksudnya? Ya. Oke, kamu bilang Yesus itu kan nggak pernah ngaku Tuhan gitu, Bang. Iya, memang benar kan Yesus nggak pernah ngaku kan? Bang, kalau Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir, itu kira-kira ngaku sebagai apa dia tuh, Bang? Secara bentuk perkataan dia itu nggak mengaku sebagai Tuhan. Kalau enggak, saya tanya, akulah yang awal dan yang akhir. Ana walah walawalu wal akhiru. Kira-kira itu mengaku sebagai apa? Supir, satpam, apa? Tukang jaga nasi padang, tukang jaga pom bensin. Itu kalau bilang ya, akulah yang awal dan yang akhir, kira-kira ngaku apa sih itu, Bang? Kira-kira. Nih Abang kalau mudah-mudahan pinter ya, nggak bodoh yang kira-kira satir itu paham lah ya Bang ya. Nggak goblok yang harus letterlek kayak anak TK baru belajar huruf BABA, BIB, babi gitu ya. Selebihnya nggak ngerti apa-apa kalimat gitu. Coba Bang, ketika Yesus mengaku, akulah yang awal dan yang akhir, kira-kira Bang ya. Itu standar siapa sih yang bisa mengaku gitu? Ya saya nggak tahu kalau menurut Kakak itu kayak gimana sih, saya juga nggak tahu. Tapi Abang pernah baca Al-Hadits ayat 3? Pernah baca Al-Hadits ayat 3? Pernah baca Quran nggak sih Bang? Al-Hadits ayat 3. Pernah baca Quran nggak sih? Di situ yang mengaku akulah yang awal dan yang akhir, di situ siapa sih Bang? Nabi. Nah, mungkin nggak tahu sih saya itu. Saya tanya ke Kakak bisa jawab nggak? Kenapa sih Kakak bisa nyembah? Kenapa Kakak bisa menjadikan Tuhan dan Kakak sembah itu si Yesus itu, sedangkan kan dia nggak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan gitu. Terlalu banyak sih Bang dia mengaku Tuhan.
Di mana dia ngaku tuh? Itu tadi ketika dia mengatakan, aku Yesus mengutus malaikat. Kira-kira yang ngutus malaikat itu siapa sih? Ini saya bilang ya sekali lagi ya Bang. Kita bukan diskusi kayak anak TK yang cuman ya mengeja BABA, BIB, BUBU, DID, Budi. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, hanya menghafal pokoknya letterlek begitu gitu Bang. Bisa nggak sih saya diskusi dengan orang yang setidaknya gitu loh Bang, ada tingkat kecerdasan yang di level anak SD gitu loh. Iya, Anak SD kelas 6 gitu. Ada nggak sih Nanti Bang? kan Bisa nggak sih maksud Bang? saya gini Kak, kalau Kakak bisa menjelaskan kepada kita, saya lah yang bertanya kan, nanti kan bisa berlanjut dia Kak. Artinya yang saya inginkan dari jawaban Kakak itu Itu dia mengaku akulah yang awal dan yang akhir. Itu dia Konsep- mengaku Tuhan. Dia bukan mengaku nabi. Kalau dia bilang akulah yang awal dan yang akhir, nggak dia gini pasti maksudnya, tidak Kak. mengaku sebagai Kalau- pasti kalau tidak kami, mengaku Kak, sebagai nabi, bukan. Kalau kami Kak ya di agama Islam itu kan pengakuan Allah itu yang mengatakan dirinya Tuhan itu sudah ada gitu. Artinya dia sendiri serius? yang mengatakan itu. Iya. Serius Bang, dia sendiri Serius. pernah mengatakan dia Tuhan kepada Nabi Anda. Artinya kan Muhammad. di firman Coba di tunjukin. Al-Qur'an. Oke. Di Al-Qur'an. Jangan. Di Tunjukkan Al-Qur'an, sama Kak. saya. Iya, baik. Nggak apa-apa. Tunjukkan sama saya Tuhan Anda secara langsung mengaku dia Tuhan kepada Nabi Anda. Silakan. Iya. Ini menarik ini. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Itu kan kalau yang pernah saya baca di Al-Qur'an itu kan mungkin kalau nggak salah itu di surat apa ya? Surat Toha mungkin. Oh, itu Musa. Mana ada dia ngomong sama Muhammad? Enggak gini. Oh, jangan. Kan tadi Anda bilang dia menyatakan sendiri Ya, dia makanya, Tuhan denger dulu, Kak, kepada denger. Nabi Anda, itu mana? Dia sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an Kak. Ini kan di surat Toha. Dia berfirman di dalam Al-Quran. Waduh, Maksud saya gini Kak, dengar dulu makanya Kak. kalau bentar Bang, kalau dia berfirman di Al-Quran, berarti dia nggak berfirman sama Musa dong. Gini ya, dalam konsep Islam itu kalau Tuhan Allah itu kalau sudah berfirman, dia itu konsepnya itu sudah berbicara kepada seluruh umat gitu. Iya, tapi kan kalau denger dulu Bang Kak, yang makanya. bener dong Iya, Bang. iya, denger. Jangan kita ini kayak Denger. diskusi orang goblok gitu loh. Makanya Saya nggak dengar orang saya dulu. goblok. Nah, dengar Kak. Saya kembali jelaskan kalau di kami, Don't panic. kalau di konsep keislaman, kalau di Islam itu kan Tuhan itu dia pernah mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Kan udah saya bilang di surat Toha ayat 14 yang artinya itu kalau nggak salah, sesungguhnya aku ini adalah Allah gitu. Dan tidak ada Tuhan selain aku katanya gitu Kak. Itu Maka- kutipan dari mana? Itu Di kutipan dari mana? Al-Qur'an Kak, di Al-Qur'an. Iya. Kenapa ngomongnya sama Musa? Emang Musa punya kitab Quran? Setahu saya Musa diturunkan kitab Taurat. Ini kalau mau ngomongin Musa, ngomongin Taurat Bang. Kok malah ngomongin Quran? Saya curiga ya. Ini perkataan Musa di Taurat kalian comot, kalian masukkan ke kitab Anda. Loh, makanya Bang, denger ya. Nih, simak pertanyaan saya baik-baik. Dengarkan. Saya dari tadi dengerin kibulan Anda yang nggak bermutu gitu ya. Kayak anak nggak sekolah gitu loh. Tadi pernyataanmu adalah Tuhan kamu menyatakan sendiri. Ini saya kena lagi nanti kamu. Kalau masih bawa Toha, kamu kena nanti. Dia katamu mengatakan sendiri bahwa dia Tuhan. Sementara tadi temenmu dan di dalam kitabmu, Tuhanmu itu nggak bisa bertemu dengan manusia. Ini selesai. Berarti waktu dia mengatakan dirinya Tuhan, Musa hancur di situ. Udah selesai, duar, meledak. Ya, makanya saya bilang, kalian ini 10 orang jawaban gitu loh. Pertanggungjawabkan dulu pernyataan Anda. Dia mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan kepada kalian ini orang Islam. Jangan seret-seret si Musa, karena si Musa nggak ada di Arab di abad ke-7. Bilang, ya, buktikan sesembahanmu itu mengaku Tuhan kepada nabimu. Karena Musa itu tidak ada di Arab di abad ke-7. Jangan bawa-bawa si Musa di sini. Gini, Musa Kak, udah mati 1500 tahun Gini, sebelum Pak, Masehi. kalau kakak berbicaranya Buktiin aja dulu sesembahanmu mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku kepada nabimu langsung. gini makanya kalau kakak berbicara untuk kalau yang tadi itu untuk Musa, ada juga surat dalam Al-Qur'an mengatakan kan surat Al-Anbiya ayat
Silakan baca. Silakan baca. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya gitu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembah. Itu siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? Itu firman Allah. Dia sendiri langsung ngomong. Dia memberitahukan. Apakah Muhammad ketemu, ya? Apakah nabimu ketemu dengan Tuhanmu? Langsung. Ketemu. Makanya jangan ketawa. Gini, Kalau Kak. dia Dia ketemu, maka hancurlah yang sebelumnya tadi. Katanya Tuhanmu nggak ada di dunia. Kalau dia turun ke dunia, juar. Gini, Kak. Mana nih? Gini, Kak. Mana nih? Kalau mengenai pertemuan Nabi Muhammad langsung dengan Allah itu kan itu mengenai peristiwa Isra. Berarti dia nggak pernah ketemu langsung mengaku dia Tuhan. Kamu berbohong. Bukan Kenapa dia berbohong. sendiri ngomong langsung dengan nabinya? Akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu. Makanya gini, Kak, udah saya jelas. Minimal ada saksi lah. Udah, Minimal saya ketika jelasin. dia datang, nih Bang, ya minimal ketika dia mengaku dirinya adalah Tuhan kepada nabimu secara langsung, minimal ada 2 saksinya. Ini jangan pakai brosur lagi. Jangan pakai brosur mulu. Terus Kagak pernah bener dong. Terus kalau di Tuhannya kakak kan dia nggak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa kakak sembah dia itu, mengatakan dia itu Tuhan, sedangkan dia nggak pernah mengaku? Coba. Ini tadi sudah saya jawab. Saya kira Anda pintar, ternyata kan Anda bodoh, kan? Anda tidak mengerti. Ketika dia mengaku, akulah Yesus mengutus malaikat. Aku yang awal dan yang akhir. Aku sudah mengampuni dosamu. Aku ada sebelum dunia ada. Ini terlalu banyak. Dan saya rasa pun orang bodoh seperti Anda pun kayaknya tidak hidup di zamannya Yesus. Kenapa? Orang yang di zamannya Yesus ketika dia mengaku, ya, aku ada sebelum Abraham jadi, orang-orang di sana itu, Bang, ya, udah mengerti bahwa dia sedang mengaku Allah. Ini kan nggak perlu saya ajarin hal-hal paling kecil seperti ini. Ya, saya rasa Anda itu pintar gitu. Ternyata Anda tidak ada apa-apanya. Orang satir pun, Bang, orang pintar itu selalu berbicara dengan satir. Inilah kualitas orang yang berpikir, ya. Tapi saya sudah melihat kualitas Anda. Nah. Ya, kualitas Anda bahkan tidak bisa mencerna. Al-Hadid ayat 3. Akulah yang awal dan yang akhir. Mungkin tidak manusia mengaku seperti itu. Itu Anda resapi, Anda renungkan, ya. Gini, Bang. Di sini saya tidak butuh takiyah Anda. Karena saya tidak perlu menjelaskan secara dalam seperti seorang guru kepada muridnya yang on, ya. Tapi berpikirlah dari pernyataan saya. Anda tidak bisa menjatuhkan iman saya. Karena saya katakan, kalau kamu mau menuntut BABA, BIB seperti anak TK menanyakan seperti itu kepada gurunya, maaf, Anda bukan kelas saya. Ya. Stop. Saya terlalu muak dengan kelas-kelas orang yang kayak gini, seriusan. Kalian ini kuliah pun kayaknya nggak nyampe ya kepalanya. Ya. Saya buang-buang waktu ngobrol dengan orang kelas-kelas BABA, BIB, MEAMA, MIMI, MAMI. Orang on saya harus mendikte kalian. Aku lihat Tuhan sembahlah aku. Aduh, capek, bosen. Ya. Saya katakan, ini tahun 2025, bukan abad orang tolol. Ya, abad 1 aja orang itu udah ngerti satir, ngerti filsafat, ngerti apa ya, baru BABA, BIB, BOBO. Ya, mau kamu bilang takut terserah ya, Don ya. Dari situ, ya, kamu makanya mainnya itu sekelas profesor. Ya, walaupun saya cuma lulusan SD, saya mainnya sama profesor. Kamu setidaknya main sama anak-anak mahasiswa. Jadi ini tuh jalan gitu loh. Kalian itu berhenti jadi recehan. Sekali-sekali jadi dolar yang besar gitu loh. Minimal jadi $100 gitu loh. Kalian ini sen pun kalian gak cocok kayaknya. Serius. Ya. Levelnya ya Tuhan. Level apa ya saya bilang ya? Kalian ini mengalami kemunduran, tau gak sih? Ya, apakah iman mendegradasi logikamu?
Kalau imanmu mendegradasi logikamu, mending kamu keluar dari agamamu dan ateis. Itu saran saya. Saran saya, ya. Saya tidak lagi berbicara dengan level-level gitu. Udah saya bilang nih, lawan dengkul saya aja. Jangan lawan ini. Lawan dengkul. Saya kalau pakai ini jauh. Main saya nggak sama kayak kamu. Main saya nggak... susah. Saya bukannya mau menghina atau apa ya teman-teman ya. Tolong gitu loh. Pertanyaannya udah template. Saya nggak mau menjelaskan sama seperti modelan orang lain. Saya pakai teknikal beda. Ya, teknikal saya dalam menjelaskan sesuatu, kalian boleh compare dengan siapapun yang buka room. Saya bukan model orang yang template. Ya, saya akan memberikan jawaban itu macam-macam. Saya mau mengedukasi teman-teman saya Kristen. Jadi ketika mereka pun ditanya, saya persiapkan mereka. Begitu banyak jalan untuk menjawab semua pertanyaan mereka, counter-counter mereka itu. Dari satu pertanyaan saja, saya bisa menjabarkannya itu dengan beda-beda teknik, tapi masuk. Saya mau kalian tuh seperti itu. Ya, saya mau mempersiapkan teman saya nggak peduli sama kamu. Ya, penanya, saya nggak peduli sama kamu. Ya, Yesus itu ngapain? Macem-macem style saya jelaskan. Itu, yang penting masuk. Ya, saya mau bekelin teman saya yang Kristen. Kalau kamu nggak terima, nggak masalah sama saya. Kalian cuma mainan saya. Ini. Ya, saya pakai ilmu ekonomi di sini. Dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung sebesar-besarnya. Gitu, saya nggak perlu ngurus kepala saya. Untuk apa? Capek. Ya, nggak membuat kalian itu berubah cara pandangnya. Saya mau mengubah cara pandang kalian. Selalu saya katakan, kalau saya menjawab pertanyaan kamu sesuai dengan keinginanmu, maka kitab suci saya sudah pastikan itu adalah karangan kamu. Ya, saya pastikan kitab suci saya itu adalah karangan kalian semua. Kenapa? Karena harus seperti yang kalian mau. Nggak bisa ayat saya seperti yang kalian mau. Nggak bisa. Kenapa kamu turunin saya? Gini bang, saya tidak mengajar anak PAUD. Itu yang sangat saya sesalkan. Saya tidak bisa menjadi guru PAUD. Makanya saya gagal jadi guru PAUD dulu bang. Serius. Nggak sabar saya. Ya, saya emosian gitu. Serius, saya mendingan ngajarin anak kuliahan gitu. Anak PAUD, aduh maaf sekali bang. Kesabaran saya diuji kali bener. Ya, gitu loh. Bukannya apa-apa teman-teman. Ya, buang-buang energi. Tapi setidaknya teman-teman Kristen dapat poin ya. Dari lelucu-lucuan saya tadi, ada poin yang kalian tangkap, betul nggak? Ada poin yang kalian tangkap, ada pertanyaan-pertanyaan baru. Saya itu jutaan, gitu loh. Ya, saya harap keluar semua yang masuk di room saya, yang teman-teman Kristen ya itu cerdas semuanya. Itu aja harapan saya. Kamu nggak cerdas, bodoh amat, gitu loh. Saya nggak begitu peduli. Ya, kau mau mati dalam dosamu, itu urusanmu, nggak apa-apa. Nggak usah di-spill Yohanes 13 ayat 13. Nggak usah di-spill. Nggak usah. Halo, Bang Hayo. Halo, selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Wah, salam toleransi Kak. Silakan. Iya, saya menyimak dari tadi di bawah. Kakak katanya ahli ekonomi, bisa ekonomi gitulah ya. Nah, ini aja mendengar aja salah. Saya pakai ilmu ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Dengar aja salah. Dengar aja salah gitu loh. Nangkep aja salah. Aduh Begini. Tuhan. Begini Kak, kalau kakak memiliki rumah mewah, anak-anak yang lucu, yang pintar, terus kakak banyak disayang sama orang,
kemudian punya kemewahan segala macam. Terus kenapa ketika seperti itu kakak ketika sedang memiliki segalanya, kemudian kakak tinggalkan itu semua? Apakah kakak rela meninggalkan itu semua? Rela lah demi hidup kekal. Rela lah demi hidup kekal. Demi hidup kekal. Iya, demi hidup kekal yang dijanjikan Yesus. Saya rela untuk itu. Kan katanya dia di awal dan di akhir, artinya dia selalu mendampingi ketika awal kehidupan dan di akhir kehidupan. Kenapa dia harus mati? Kenapa? Kenapa dia harus mati? Dia mau membuktikan dia itu Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Dia juga mau ngasih tahu orang-orang yang mati, saya Tuhan, woi. Makanya dia mati. Jadi Tuhan saya itu bukan Tuhan atas orang yang masih hidup. Kalian kan selalu bilang gini kan, Tuhannya kalau di padang mahsyar baru tahu rasa. Nggak usah nunggu di padang mahsyar. Lagi kita hidup aja dia ke dunia orang mati. Jadi Yesus itu kayak gitu. Dia mati kemarin itu mau ngapain selama 3 hari? Mau ngasih tahu tuh sama orang mati, gua Tuhan, woi. Lu nggak percaya? Tuh, itu yang mau dilakukan Yesus. Kemudian apa yang membuktikan dia menjadi akhir? Menjadi akhir. Ya. Membuktikan dia menjadi akhir. Dia yang mengakhiri nanti seluruhnya. Dialah yang datang untuk mengakhiri seluruh kematian, mengakhiri dosa, mengakhiri iblis. Makanya nabimu yang terakhir datang siapa? Nabimu yang terakhir datang siapa? Nabi Muhammad. Itu Dia Rasul. yang datang nanti waktu kiamat. Rasul. Siapa nabimu yang terakhir mati siapa? Sekarang saya tanya, nabimu yang terakhir mati siapa? Kalau Nabi nanti akan diturunkan itu di akhir zaman adalah Nabi Isa. Ya udah, itu Yesus itu adalah yang mengakhiri segala sesuatu. Sekarang saya tanya lagi, nabimu yang terakhir kali mati siapa? Nabi yang terakhir akan diturunkan. Siapa? Karena Siapa? dia sendiri. Siapa yang terakhir kali masih? Ya, Siapa yang terakhir mati? Jangan dulu dipotong. Kan saya sudah jawab. Itu Nabi Apa Isa. tuh? Nggak denger. Nabi Isa. Oh, Ya. kirain nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Rasul. Rasul itu artinya dalam bahasa Arab itu arsala yursilu, yaitu adalah utusan. Ya. Rasul itu artinya utusan. Serius bang? Ya. Rasul itu artinya utusan. Berarti setan itu Rasul dong? Karena setan juga diutus tuh di Maryam 83. Udah pernah baca? Bukan. Setan itu adalah makhluk. Arsalna itu utusan bukan sih? Iya. Setan itu baca adalah dulu, makanya Maryam makhluk 83 baca atau jin, dulu. ya. Tapi Bisa dia diutus juga toh. setan itu adalah berbentuk, setan itu bisa juga berbentuk manusia. Artinya setan itu adalah sifat. Saya nggak nanya bentuk. Siapa yang diutus di Maryam 83? Surat apa Kak? Sebentar. Maryam saya buka. 83. Aduh. Jangan lupa tap-tap sama share ya teman-teman ya. Untuk semua teman-teman yang merasa terberkati oleh dagelan saya, kalian boleh membagi sesuatu melalui Saweria. Di Saweria itu buka, di situ ada nomor rekening ya. Kalian boleh membantu saya dalam hal apapun ya. Boleh berbagi apapun dalam boleh berbagi apa saja kepada saya, tetapi kecuali berbagi suami, berbagi hutang ya, berbagi penderitaan itu saya nggak mau ya teman-teman. Sambil dia nyari ya, kita tunggu ya. Ya, di situ nanti kalian bisa lihat Saweria ya, ujung-ujungnya duit. Iya dong, daripada lu ujung-ujungnya demo. Daripada ujung-ujungnya takia, mending ujung-ujungnya duit. Daripada ujung-ujungnya ngelapor ya kan. Nah, itu dia ya. Ya, kalau kalian merasa terhibur dengan dagelan saya bilang ini dagelan ya, karena lucu. Itu ya, teman-teman ya. Dan thank you ya yang semuanya yang sudah berbagi dan yang udah tap-tap dan yang udah bacakan ya, give Kak, ya. ya. Thank you.
Silakan Bang. Alam taro anna arsalna sayatina alal kafirina tauzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya setan memang diutus ya atau dikirim kepada orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu artinya orang yang tidak memiliki keimanan yang cukup kuat. Ya. Sehingga mereka itu diutuslah setan itu. Nggak usah dijelasin Bang. Yang saya mau tanya, itu iblis itu utusan bukan? Kalau iblis itu memang dari sebelum adanya manusia di muka bumi. Nggak nanya itu. Kalau yang namanya diutus, namanya utusan bukan? Ini cuma nanya itu. Nggak usah dijelasin banyak lebar. Saya cuma mau menukil kata diutus. Itu kalau diutus. Begitu juga manusia pun juga diutus, Kak. Saya nggak nanya itu. Saya nanya Artinya yang diutus oleh Allah bukan hanya iblis atau setan. Kan definisimu tadi. Dalam perkataan Nabi Muhammad Definisimu tadi. Innama Utusan bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Begitu juga Nabi, begitu juga Rasul diutus untuk memperbaiki manusia. Makanya kalau kakak bertanya-tanya, apa sih yang Allah ciptakan itu? Ada malaikat, oke? Ada manusia, oke? Dan ada juga setan, ada juga iblis. Ya, tugasnya masing-masing sudah ada, Kak. Malaikat tugasnya menyampaikan kebaikan, iblis menyampaikan kesesatan. Nah, manusia ini tugasnya apa? Memilah dan memilih, mau yang baik apa mau yang buruk, kan seperti itu. Makanya manusia diciptakan memiliki akal pikiran seperti itu. Sedangkan malaikat diciptakan tanpa ada nafsu. Begitu juga setan diciptakan dengan nafsu, dengan penuh nafsu, sehingga mendorong manusia untuk berbuat maksiat seperti itu. Orang mendorong manusia. Ini kakak nggak nyimak ucapan Saya nyimak, makanya saya bilang terakhir kalian udah bilang orang-orang mendorong manusia. Yang di bawah denger gak sih? Saya nyimak. Ciptakanlah iblis. Tadi aku bilang ciptakan iblis apa? Untuk mendorong manusia berbuat apa? Berbuat maksiat. Oke lah. Mungkin salah maksudnya. Pertanyaan saya, tadi kan statement Anda mengatakan yang diutus itu artinya Rasul. Nah, sekarang saya tanya, utusan di dalam Maryam 83 itu disebut Rasul nggak? Iya, di dalam Maryam 83. Oke Bang, udah dijawab. Iya, terima kasih Bang. Kan ini mungkin ya kakak sudah jawab. Udah dijawab ya. Ternyata setan di situ adalah Rasul ya Bang. Gak apa-apa Bang. Thank you Bang. Salam toleransi. Gak usah dijelasin panjang lebar, yang penting iya, udah oke. Dapat ya poinnya ya gitu. Aduh. Oke. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.